Bagaimana caranya mencari rizki di jalan Allah Ta'ala? Pergunakan untuk sujud pada Allah Ta'ala. Gimana caranya sujud pada Allah Ta'ala? Berikanlah sebagian dari uang-uang itu, entah puluhan juta, entah ratusan juta, untuk menyedekahi saudara-saudara kita. Untuk di jalan Allah bagaimana? Coba, siapa tahu kalau kamu dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, sumbangkan untuk ustadz-ustadz yang di titik-titik tertentu dia tidak punya amplop untuk ini, tapi dia itu gigih, kasih jalan keluar agar beliau itu tetap gigih di jalan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Nah, itu ada di jalan Allah Ta'ala. Dan itu uang-uang yang disedekahkan karena Allah Ta'ala dan untuk menghidupkan syiar agama Islam. Uang itu yang besok akan menemani kita besok di akhirat, insya Allah. Jadi orang yang sering harta kita itu tidak kita bawa, itu yang kita bawa, yang kita sedekahkan kita bawa, yang kita sedekahkan kita bawa, insya Allah. Tapi niatnya satu, lillahi ta'ala. Kalau ingatnya kita sedekahkan tapi niatnya dunia, selesai di dunia, has finish. Sudah nggak akan dapat akhiratnya, insya Allah seperti itu. Makanya kalau umpamanya berdoa seperti itu ya boleh, tapi ya hati-hatilah. Cukup ikhtiarnya dikuatkan, ibadah pada Allah Ta'ala diperbagus. Mohon jangan terlalu muluk-muluk, mohon diberi kekayaan. Kalau saya malu berdoa seperti itu, lebih baik kalau boleh saya menceritakan berdoa mohon diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk dunia dan akhirat. Tapi ikhtiar dikerjakan. Tapi ya ikhtiar jangan sampai jadi parasit. Ya nggak boleh kamu kerja di instansi kemudian kamu dompleng sehingga kamu dapat rezeki dari itu, parasit. Dan itu banyak. Itu parasit dan itu banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, itulah yang harus kita sadari, bahwasanya kalaupun umpamanya dakwah, kemudian apakah orang yang dakwah itu harus miskin semua? Yang enggak seperti itulah. Karena kan mohon maaf ini Pak Ustadz, saya juga pernah lihat di salah satu channel ya, ada Ustadz yang oleh temennya diperlihatkan rumahnya gitu kan. Nah, itu ada juga yang komen ini, wah ini kok menunjukkan kesombongan gitu. Nah, satu sisi lah, ini Ustadz loh, ini kan anggapan kita itu kan hartanya insya Allah halal ya Pak Ustadz ya kan, insya Allah ya seperti itu, walau alam. Ada juga orang yang memperlihatkan dia susah hidupnya terus jadi kayak itu, juga diprotes sama netizen. Kadang-kadang saya bingung lah, ini orang menunjukkan keberhasilannya diprotes, orang menunjukkan susahnya ya diprotes. Jadi sebenarnya apa? Padahal nah kita semua ini kan paling nggak pengen juga punya rumah. Kira-kira gitu ya Pak Haji ya. Nah, benar nggak Pak Haji? Kenapa nggak orang tanya, gimana ya caranya kok bisa seperti itu? Makanya saya juga pengen tanya sama Pak Ustadz. Memang banyak. Kalau orang Ustadz itu menceritakan sehari-hari dia, apa yang dilakukan di channelnya dia, itu insya Allah ada ujub dan riya. Insya Allah. Walaupun nggak berkata, insya Allah. Itu seperti itu. Tapi kalau kehidupan Ustadz tersebut diambil dari channel orang lain, dan Ustadz itu punya channel umpamanya, dan dia tidak pernah membahas tentang kehidupan, cari hartanya bagaimana di channelnya dia, loh ini Ustadz ini mencoba menjaga tidak ada ujub sama riya. Makanya tidak dimunculkan. Kalau itu mamanya di channelnya temennya Ustadz yang lain, itu bukan ujub riya. Memang temennya itu ingin mengetahui apa keseharian temennya atau saudaranya atau yang dianggap gurunya, barangkali seperti itu, hanya itu. Dan orang itu harus berpikir, tidak boleh menyalahkan ustadznya. Betul. Lah kan yang meminta kan orang lain. Apakah yang
yang dikatakan terus akhirnya Ustadz itu harus naik sepeda umpamanya Iya, kemana-mana kan gitu, Iya. atau ngevlog jalan kaki padahal dia umpamanya harus dakwah, kan ya nggak begitu amat gitu loh ceritanya. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kalau memang si Ustadz itu memang mensyukuri dan beliau menjaga tidak ada ujub riya, sehingga kalau beliau punya channel tidak diungkapkan di kehidupan sehari-hari, di YouTube-nya dia, di IG-nya dia barangkali, loh itu harus kita acungin jempol harusnya. Kalau ada orang ngomong seperti itu dia tidak berpikir, nah orang inilah yang sering iri, dia dengki. Katanya Ustadz kok pamer, lah dia nggak tahu ini channelnya siapa. Lah kalau orang tidak tahu, kemungkinannya memang dia tidak bisa berpikir, kemungkinannya cara berpikirnya itu rendah. Dia tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala memikirkan panjang, tidak diberi hidayah oleh Allah untuk berpikir panjang, sehingga dia mengkomentarinya seperti itu. Dia tidak melihat channelnya sendiri, dia tidak melihat channel-channel yang lain. Nah ini orang itu tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk berpikir panjang. Biasanya orang tersebut biasanya ya belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, rezekinya panjang juga. Itu kelihatan dari seperti itu umpamanya. Makanya kalau umpamanya Ustadz itu tidak pernah ngomongin masalah kehidupan sehari-hari, menurut saya bagus. Ya nggak menceritakan kehidupan dia sehari-hari di YouTube-nya, itu bagus. Itu saya berani ngacungin jempol. Tapi kalau memang Ustadz itu di kehidupan sehari-hari kelihatan, umpamanya ya mohon maaf ya, umpamanya dia ngesut anak buahnya, dia naik motor, motornya mewah, naik mobil, mobilnya mewah, disut, ngasih orang-orang di jalan, terus dia masukkan ke channelnya dia sendiri, loh itulah namanya ujub riya ya, di situ rata-rata di situ. Oh, ada loh itu Pak Ustadz. Lah memang walaupun ada kan kita nggak perlu komen di kolom komentar, nggak usah, itu cukup. Jangan kita seperti itu. Jangan gitu. Nah ini harus kita ketahui, nggak usah yang seperti itu. Walaupun mamanya kita itu bukan seorang pendakwah, nggak usah seperti itu. Itu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Nah disinilah yang harus kita fahami. Ada juga orang yang karena sedihnya dia masuk YouTube, ya banyak yang ikut. Banyak yang komen. Nah, di sini apakah yang tadi orang yang kelihatan sedih di komen gimana, didoain, ya boleh kan. Tetapi janganlah berkomen yang tidak baik. Kalaupun ada seseorang di situ di channelnya Ustadz, dia menerangkan sesuatu hal yang baik menuju pada Allah, menuju akhirat, ya boleh. Tetapi juga ada di ustadz-ustadz tertentu mengajarkan jamaahnya itu mencari hanya cuma dunia tok. Ya ada hampir 75% itu dunia tok. Nah itu ya ada seperti itu. Nah yang begitu ya memang. Nah orang mau ikut beliau ya nggak apa-apa. Kalau saya mah nggak apa-apa, silahkan aja ikut. Wong besok itu orang itu nafsi-nafsi, besok pada saat di yaumul qiyamah dia akan membawa membawa gerbongnya masing-masing. Silahkan, nggak apa-apa, bebas. Wong di sini tempatnya di dunia ini ujian. Mau dia menguji dirinya sendiri dengan mengajarkan orang itu kaya, tapi yang kaya banyak apa enggak, walau alam saya juga nggak tahu. Tapi diajarkan untuk ini loh caranya kaya. Banyak yang seperti itu. Nggak usah di YouTube, di pengajian sendiri aja banyak. Kalau kamu nggak ingin terkena sihir, baca surat inilah. Saya juga banyak nangani kasus yang seperti itu. Dia baca surat tersebut, dia baca surat dari surat ini ayat sekian sampai sekian, surat ini ayat sekian sampai sekian, ya masih aja sihirnya ada. Lah kenapa? Ya memang
tidak umpan papan kalau orang Jawa, tidak pada tempatnya. Ya namanya doa itu ya mohon kepada Allah Ta'ala apa yang mau kita inginkan. Selama doa itu baik untuk mengajak orang itu kepada Allah Ta'ala, silahkan. Itu silahkan. Itulah yang harus kita ketahui. Jangan kita itu melakukan sesuatu hal yang itu dia itu sebenarnya muncul iri. Emang netizen itu nggak punya atlet dia? Punya. Emang netizen itu nggak punya atlet dia? Hah? Punya semuanya. Netizen, ya tukang sayur, ya tukang kebun, ya orang yang jual warteg, ya orang yang mahasiswa, mahasiswi, LSM, pejabat, presiden, semua punya. Dan itu akan menulis semuanya. Yang dicari oleh Allah Ta'ala, ketakwaan oleh Allah adalah bagaimana dia dalam sehari-hari itu ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat, dalam berkata-kata pun ingat jangan sampai nyakitin orang lain. Kecuali dia bodoh lah, ini ya wallahu alam ya, nggak ngerti. Kalau orang bodoh itu kan nggak tahu ya. Kalau orang bodoh itu kan ya begitu aja, asal ngomong, asal ini ya. Banyak orang bodoh itu sebenarnya, tapi yang dia kelihatan pintar aja. Ya begitu. Jadi intinya harus hati-hati kalau berdoa. Kalau saya cukuplah cari akhiratmu, nanti duniamu akan ngikutin. Itu sebenarnya kata Allah. Jadi cari akhirat, semuanya kerjakan karena Allah, semuanya karena Allah. Itu harus jelas. Kalau enggak, masuklah jin, masuklah siluman, masuklah ifrit, mengunci. Semua apa yang dia lakukan itu akan berdampak, nanti dia sakit, dia dapat musibah, mau dia itu sakitnya itu hanya meriang, sakitnya mau patah kaki, patah tangan, atau kena virus, yang hidup, yang mati, atau yang kesurupan, itu memang dari buah tangan dia sendiri. Siapapun, Allah tidak peduli dia seorang orang biasa, orang yang dari sisi rizki itu kurang, ataupun dia dari sisi rizki itu besar, ataupun dari sisi orang tersebut itu berdakwah. Allah tidak melihat. Yang Allah lihat hanya ketakwaan dia kepada Allah, hanya itu. Jadi kita harus belajar untuk memahami. Kalau yang tadi kamu ceritakan seperti itu, ya harus hati-hati. Karena seseorang itu kan enggak, makanya kalau saya takut, kenapa? Kehidupan saya pribadi tidak saya expose di YouTube saya. Di YouTube saya memang saya yang saya inginkan khusus untuk mengajak orang itu ke jalan Allah. Tidak hanya cuma tahu ilmu agama, tetapi ke jalan Allah, menjalankan. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita itu punya jiwa yang qanaah ya, dengan carut marutnya kehidupan sekarang ini kan luar biasa, yang namanya YouTube yang itu bagaimana sih sebenarnya cara kita itu ya? Saya itu kan syiar itu diawali dari diri kita dulu. Wah, ini saya menjawab sih sebenarnya, tapi saya tetap jawaban itu. Syiar itu harus diawali dari kita dulu. Kalau ilmu pengetahuan agama itu kita tahu baru sekali, dua kali, setahun, 2 tahun, 5 tahun untuk orang lain, diri kita bukan termasuk takwa, diri kita termasuk ada ujub sama riya. Tapi kalau dari diri kita sendiri kita kerjakan, ya disitulah yang muncul mulai. Allah bilang lemah lembut kepada mereka. Ya. Kita dengan orang sekitar kita, dengan ini masih aja omongannya ndak enak, masih ada marah-marah. Itu berarti kita nggak bisa syiar untuk diri kita sendiri. Itu sama seperti itu. Jadi ilmu agama itu tidak hanya untuk dihafal, dikerjakan sebenarnya. Itu untuk diri kita sendiri. Setelah diri kita, keluarga kita kerjakan. Kalau kita memerintahkan atau memberitahu atau mengajak keluarga kita melakukan suatu hal yang baik, kita harus mengerjakan. Karena itu ada imbal balik. Jangan sampai Allah itu murka.
Kita menyuruh keluarga kita itu melakukan sesuatu kebaikan, tapi kita tidak menjalankan, nggak boleh. Nah, itu Allah murka. Murka kepada siapa? Siapapun Allah tidak melihat itu orang biasa atau orang tahu agama. Kenapa? Kabura matan indallah yang cakulu malah taf'alun. Itu harus diingat. Ayat itu sangat menakutkan bagi saya. Kemurkaan Allah amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia tidak menjalankan. Itu adalah orang di mana itu ada unsur imam. Ada unsur imam. Dia menyuruh, tapi dia tidak menjalankan. Allah murka. Kalau Allah murka, berarti seorang tersebut masuk neraka. Kita masuk seperti itu apa enggak? Ayo kita belajar dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus belajar menempa diri kita itu benar-benar apa yang kita ketahui tentang ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul, kita kerjakan. Jangan hanya menyuruh saja. Kerjakan, kerjakan, kerjakan. Lillahi ta'ala. Baru di situ mencari akhirat. Itu akhirat. Kalau sudah betul-betul seperti itu, insya Allah dan pasti, walaupun kita tidak minta kepada Allah Ta'ala secara vulgar, Allah akan memberikan. Tergantung iman seseorang itu kuat atau tidak. Kalau dia tidak kuat, apa yang dia inginkan tentang duniawi dicukupkan, tidak akan ditambah. Dan kalau imannya kuat, dia akan merasa bersyukur, tidak mencari hal-hal yang lain. Disitulah mulai ada lapang dada, melihat ada YouTube ini, YouTube itu, YouTube biasa saja, tak perlu komen yang aneh-aneh. Nah itulah, insya Allah seperti itu. Jadi bukan karena kita harus bagaimana, enggak, belajar aja untuk diri sendiri. Quran itu dibaca itu enggak akan habis sampai mati. Mau khatam berapa kali, enggak akan habis itu. Emang kita bisa ngelakuin ayat-ayat Quran itu semuanya? Kagak. Berat. Kita diceritakan di dalam Quran tentang perilaku Qarun. Dalam cerita Nabi juga diceritakan Nabi Musa itu, kita diceritakan juga tentang Fir'aun. Qarun itu kan meminta pertama kali kepada Allah, habis itu dia ingkari, dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Fir'aun merasa dirinya Tuhan, dia mampu mengatur ini, mengatur itu, mengatur ini. Nah itu merasa dirinya Tuhan. Kita sebagai seorang muslim, kalau kita meyakini saya yang bisa seperti itu, saya yang bisa seperti itu, dirinya itu sebagai Tuhan, dan itu namanya syirik. Itu kemusyrikan yang nyata, dan banyak saudara-saudara kita atau kita sendiri melakukan hal tersebut. Dia kalau enggak karena saya, dia tidak seperti itu. Kalau dia tidak saya tolong, dia enggak akan bisa seperti itu. Itu menuhankan diri sendiri namanya. Dan itu banyak orang-orang muslim yang seperti itu. Coba kalau saya enggak ini, dia enggak akan bisa seperti itu. Wih, menakutkan. Saya aja dikhianati banyak orang juga, saya biasa aja. Yang khianat kepada saya itu ngomong di YouTube, ngomong di Facebook, ngomong di biasa saja. Karena apa? Saya tahu mereka khianat kepada saya itu karena itu ujian bagi saya. Mereka ngomong di FB, di IG, ngomong yang aneh-aneh, ya itu ujian saya. Ya saya biasa saja. Kenapa? Ya memang nggak ada. Apa yang dia lakukan itu memang khianat. Biasa saja. Kenapa biasa? Tahu itu ujian dari Allah Ta'ala.
melalui orang tersebut? Ya biasa saja. Tidak perlu umpamanya bilang, oh dulu dia itu jalan kaki begini-begini, setelah saya, oh enggak, saya enggak akan ngomong di titik itu. Enggak, saya enggak mau bicara. Tapi memang orang banyak tahu, ya itulah. Nah itulah penguji. Dan itu harus kita terima. Enggak perlu terus, dia kalau enggak ada saya, dia kalau enggak ada saya, oh enggak perlu. Nggak boleh seperti itu. Itulah ujian yang harus kita hadapi. Kita punya ujian masing-masing. Saya, ujian saya, diri saya sendiri, keilmuan yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Apakah saya tetap sujud kepada Allah Ta'ala? Apakah saya tetap takwa kepada Allah Ta'ala? Kekuatan takwa itu yang tahu hanya Allah. Orang lain nggak akan tahu saya. Ujian saya, istri saya, anak-anak saya. Ujian saya adalah jamaah-jamaah saya. Bagaimana kalau jamaah saya itu mengagung-agungkan saya? Ya harus bercerita. Walillah ilham. Itu harus. Sehingga hanya Allah yang kita puji, dan yang paling agung itu hanya Allah. Kita itu bukan. Semua yang terjadi ini atas izin Allah. Bukan karena kehebatan kita. Bukan. Itu ujian. Ujianmu, ya anak istrimu. Bagaimana sekarang seperti itu? Ujian teman-teman beriman, ya anak, istri, suami, teman, saudara, ayah, ibu, cucu-cucu, cucunya mulai bisa jalan, dimasukin ke ini, disyukuri, maunya apa juga nggak tahu. Nah, itu juga ujian. Semuanya menguji. Itulah yang harus kita sadari. Ya, kadang-kadang kehidupan ini kadang-kadang ya dihadapkan dengan sesuatu yang bukan dihadapkan, ya memang kehidupan itu penuh dengan ujian. Bukan dihadapkan, ya penuh dengan ujian. Ujian sekarang hari ini ada gelas isinya teh. Kan gitu. Betul. Besok isinya kopi. Besok isinya air putih. Protes nggak diisi air putih? Biasanya sih nanya. Mana kopinya? Iya betul, itu Pak Ustadz itu yang ngomong. Itu boleh apa nggak boleh? Ya, boleh. Karena sebenarnya otaknya itu sebenarnya berpikir yang ini kayaknya nggak enak. Nah betul. Tapi yang dikeluar yang tanya mana kopinya. Betul. Nah, itulah ujian. Ustadz ngomong ujian. Aduh. Sebagaimana Ustadz menugaskan kami di majelis PC kita. Wah, nggak usah dibahas Itu ujiannya berat Ustadz. Apa sih? Ujian Pak Haji? Ada Ustadz miskin. Kenapa dibilang miskin? Karena makan hari ini, besok juga belum tentu ada. Astagfirullahaladzim. Ustadz dia ngajarkan agama Allah. Betul? Iya, dia berdoa setiap hari pengen dapat hewan ternak, Ustaz. Setelah dapat ini, ya Allah, ini memang yang saya minta pada Allah, setiap hari minta dapat hewan ternak. Saat itu saya tanya, memang kalau kita kan pengennya sesuatu yang lebih, mobil, rumah, kenapa hewan ternak? Ya karena di daerah sini hewan ternak itu sangat bermanfaat. Kemudian doanya apa sih? Iya, saya kalau punya hewan ternak, mudah-mudahan iman saya bertambah lagi pada Allah. Kenapa sebabnya begitu, Pak? Karena hewan ternak ini bisa membantu ekonomi keluarga, dan saya juga terbantu juga dalam menjalankan tugas sehari-hari saya, mengajarkan agama dan lain-lain, sehingga anak dan istri saya punya pegangan dari hewan ternak ini gitu loh. Nah, kalau saya tidak selalu Ustaz ingatkan itu, hati saya akan terbang, Ustaz. Betapa berjasanya kami semua gitu. Semua yang dapat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Alhamdulillah Ustaz mengajarkan kami itu untuk terus
bahwa sesuatu itu dari Allah, kita hanya cuma menyampaikan. Kadang saya ajak istri-istri Majelis Peci Hitam tuh untuk melihat dan merasakan gitu loh. Maksudnya itu tidak untuk jalan-jalan, tidak bagaimana. Masih ada yang lebih susah dari kita-kita gitu loh. Makanya ujian juga itu setiap kemana saya ditugaskan Ustadz di Majelis Peci Hitam itu Ustadz. Iya, alhamdulillah. Berarti memang banyak saudara-saudara kita yang tadi kita bicarakan, saudara-saudara kita yang mencoba dengan gigih memperjuangkan asma Allah, memperjuangkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yakini dan alhamdulillah doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang terpuji, yang paling agung adalah Allah. Disitulah dia tadi menceritakan bahwasanya ustadz tersebut dengan adanya ternak itu dia bisa lebih tenang. Syiar di jalan Allah, dia lebih tenang. Dia lebih tenang. Sehingga tidak mengganggu tauhidnya ustadz-ustadz tersebut pada Allah. Nah, mudah-mudahan memang itu manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya itulah yang memang harus kita pelajari, bahwa hidup ini tidak hanya mengeluarkan di YouTube, di channelnya pribadi adalah kesenangan, kemewahan, sehingga menarik minat netizen atau yang melihat itu seneng, pingin mewah, nanti otaknya kotor, korupsi, menggunakan kesempatannya, dikasih tanggung jawab, menggunakan kesempatannya terus menerus, dan itu akhirnya akan menjadikan dia masuk neraka walaupun dia sholat, karena dia sholat hanya 5 waktu, selebihnya apa yang dia kerjakan kadang-kadang Allahnya aja tidak terlintas di dalam sehari-hari. Iya, cerita Pak Haji ini menjadi menarik. Mudah-mudahan cepat keluar. Ya apanya aja. Sehingga lebih bergairah untuk apa namanya ya, Berguna untuk orang lain. iya, berguna untuk orang lain lah istilahnya, berguna untuk orang lain yang dengan niat karena Allah Ta'ala, manfaat untuk orang lain. Ya, ya sebenarnya yang kita sering mendengarkan kan, Pak Haji sering mendengarkan khairun nas Anfa'uhum linnas. anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan senantiasa orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khususnya manfaat tidak hanya cuma masalah dunia, tapi manfaat orang tersebut senantiasa diingatkan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz cerahannya tadi. Alhamdulillah ya Pak Haji. Mas Eko, cukup ya. Alhamdulillah. Sahabat beriman, demikianlah perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, khususnya bagi diri saya sendiri dan keluarga saya. Dan ingat, kita doa itu ya juga harus tidak usah terlalu muluk-muluk, minta dimudahkan aja oleh Allah. Mudah-mudahan kata-kata tadi itu bisa membawa kita untuk lebih sujud kepada Allah, khususnya bagi diri saya sendiri dan keluarga saya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya dan konten-konten kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.